Halo guys, di video yang kedua ini aku akan share ke kalian mengenai teknik dasar menyulam. Di sini ada 11 teknik dasar menyulam. Yang pertama yaitu tusuk jelujur. Ini sudah tidak asing lagi buat kalian yang pernah atau bahkan baru. Ini merupakan pola seperti menjahit pada biasanya. Hanya saja diberi ruang kosong dan berjarak antara satu dan lainnya. Tali mati di bagian akhir. Nah, yang kedua ada tusuk silang. Tusuk silang ini biasa digunakan di kain strimin. Karena kain strimin sudah bertekstur lubangnya teratur, maka tusuk silang ini akan lebih mudah. Tapi pada kali ini aku berikan contoh tusuk silang di kain belajuk. Asal kalian membuat dulu polanya menggunakan ballpoint atau pensil biar lebih rapi lagi. Seharusnya pakai ballpoint khusus menyulam, cuman aku nggak nyetok itu, jadi aku pakainya ballpoint aja yang ada. Nah, jadi kalian memasukkan dan mengeluarkan itu harus lurus ya, seperti ini. Nah, kan ini juga lurus-lurus tuh. Mengikuti di mana jarum itu masuk, maka di garis lurusnya pun jarum itu harus keluar. Nah, yang ketiga ada tusuk batang. Tusuk batang ini biasanya digunakan untuk membuat karya seperti tangkai bunga atau sebuah tulisan juga bisa menggunakan tusuk batang. Jadi benangnya tuh ketumpuk-tumpuk, terlihat seperti bergelombang. Catatan juga buat kalian biar polanya tetap sama dari awal sampai akhir. Usahakan posisi benang itu berada di sebelah kanan jarum. Nah, seperti itu. Jadi biar gelombangnya sama, beraturan. Masukinnya ke lubang yang sudah terlubangi aja. Tali mati juga di bagian akhir. Nah, untuk yang keempat ada tusuk tikam jejak. Tusuk tikam jejak ini seperti tusuk jelujur, tapi tidak diberi jarak dan ruang kosong. Jadi kalian masukkan jarumnya itu di lubang yang berjarak dari yang pertama. Masukin lagi ke yang pertama. Lebih padat ya kalau ini. Nah, untuk yang kelima ada satin stitch. Pola ini seperti kain dikelilingi oleh benang, dari luar dimasukin ke dalam, keluarin lagi, terus aja posisinya kayak gitu. Ketika memasukkan itu harus lurus dengan lubang yang mau kita keluarin jarumnya. Ini lumayan menghabiskan atau membutuhkan waktu yang lebih lama karena polanya lebih padat dan menghabiskan banyak benang juga. Terus lakukan. Biasanya pola ini digunakan untuk membuat huruf di kain kanvas juga. Aku kalau nyulam huruf buat selempang pakainya pola kayak gini, dan emang harus detail banget, lubangnya harus lurus. Oke. Untuk yang keenam ada tusuk rantai. Ini merupakan pola dasar banget untuk kalian yang masih pemula. Di tusuk rantai ini kalian memasukkan kembali jarum kepada lubang yang baru saja kalian keluarkan jarumnya. Tapi harus hati-hati ketika benangnya di luar karena lubangnya sama, jadi kalian harus tahan pakai tangan
biar nggak ketarik lagi masuk ke dalam. Terus lakukan kayak gini. Jaraknya usahakan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu berdekatan, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Ini bisa juga dipakai untuk membuat huruf atau yang lainnya. Nah, di bagian ujung kayak gini ya. Tuh. Oke. Yang ketujuh ada woven spider atau seperti membuat sarang laba-laba. Ini juga bisa dipakai untuk pola bunga. Jadi kalian tidak usah ribet, cuman keluarin lagi benangnya, dimasukin ke sarangnya, tapi harus bijak, dimasukin, keluarin, masukin lagi, masuk lagi. Usahakan kalian harus konsentrasi di bagian ini, karena kalau ada lubang yang terlewat satu atau salah, maka akan diulang dari awal. Nah, isi sarang laba-laba ini dengan benang secara keseluruhan. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini membutuhkan benang yang begitu banyak, tapi lumayan sedikit agak mudah. Oke. Nah, selesai. Yang ke-8 ada lazy daisy. Oke, pada bagian ini polanya seperti membuat bunga. Agar lebih memudahkan lagi, kalian bisa membuat garis-garis seperti yang tadi, seperti spider, woven spider. Jadi kalian tinggal masukin benangnya dan lakukan hal seperti ini. Ini bunganya agak sedikit kurang enak dipandang. Kalian boleh perbaiki lagi dengan bentuk yang lebih baik. Ini hanya sekedar contoh. Nah, kayak gini. Hati-hati ya kalau lagi masukin benangnya, terus dirapihin dulu biar enggak belibet. Nah, oke. Kalimat aja. Untuk yang ke-9 ada tusuk simpul. Kalian keluarin benangnya, putar-putar, masukin jarumnya. Nah, keluarin lagi dari bawah. Usahakan posisi benang di sebelah kanan jarum. Putar, masukin. Nah, kayak gini. Pegang, lalu masukkan kembali jarumnya. Ditarik benangnya dan masukkan jarumnya secara perlahan. Ini merupakan tusuk simpul. Seperti mudah, tapi silahkan coba dulu aja. Untuk yang ke-10 ada namanya veston. Nah, kalau ini jadi kalian pegang benang bagian atas. Nah, usahakan benang berada di bawah jarum seperti ini. Ini buat pertamanya. Nah, selanjutnya pun sama seperti tadi. Masukkan, keluarkan. Jadi si benang yang dari pertama tuh nggak dimasukin, cuman diganjel kayak gini. Terus lakukan hal yang sama. Ini biasanya aku pakai di ketika menjahit sulaman di tepi, di bagian tepi kain, dijahit kayak gini.
biar kelihatan lebih rapi, cuman itu di bagian case handphone sih. Kalau untuk hiasan dinding enggak kayak gini. Nah, ujungnya tali mati juga, tek, langsung biar ketahuan. Nah, untuk yang terakhir ada tusuk ranting. Tusuk ranting ini kalian harus bikin polanya dulu menggunakan ballpoint dengan membuat garis 4 baris ke samping. Kalian kira-kira aja, sesuaikan. Kayak gini. Oke, di bagian ujung seperti biasa tali mati juga biar kokoh, biar kuat. Oke, sip, sudah selesai. Silahkan buat kalian yang masih pemula, selamat mencoba. Dan buat kalian yang pernah mulai seperti ini atau pernah mengalami, selamat mengenang kembali. Terima kasih.